Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMA Raudhatul Mustofa akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Penerapan Metode Pembelajaran Berbasis Etnomatematika pada Materi Bangun Datar Pasca Pandemi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah atau tema 2022 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Islam Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Langsung saja saya akan mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Rayhan Saputra sebagai moderator dan pemateri 3. Samping kanan saya Muhammad Rasifullah Kifatani sebagai pemateri 1. Dan di samping kiri saya Muhammad Iqbal Faizin sebagai pemateri 2. Langsung saja latar belakang akan dijelaskan oleh Muhammad Rasifullah Kifatani. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah pada karya tulis ini. Pada masa pasca pandemi saat ini, sekolah mulai aktif seperti biasa. Akan tetapi, siswa masih kurang bersemangat dalam menempuh pendidikan, terutama pendidikan matematika. Pada saat melakukan pendidikan matematika tersebut ada hubungannya dengan etnomatematika. Dan di saat memakai etnomatematika terdapat permainan engklek. Yang di dalamnya terdapat beberapa bangun datar. Dari beberapa hal di atas, peneliti mengambil judul yaitu Penerapan Metode Pembelajaran Berbasis Etnomatematika pada Materi Bangun Datar Pasca Pandemi. Rumusan masalah kami yaitu bagaimana penerapan metode pembelajaran berbasis etnomatematika pada materi bangun datar pasca pandemi. Tujuan penelitian yaitu untuk memahami materi bangun datar dan meningkatkan pemahaman siswa pada bangun datar pasca pandemi yang ada di dalam permainan engklek. Kajian pustaka. Yang pertama yaitu matematika. Pada tahun 2003 Suherman menyatakan bahwa matematika yaitu disiplin ilmu tentang tata cara berpikir dan mengolah logika baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua yaitu etnomatematika. Etnomatematika yaitu cabang suatu ilmu matematika yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kebudayaan. Yang ketiga yaitu engklek. Engklek yaitu permainan tradisional yang memanfaatkan bidang datar sebagai arena bermainnya. Yang keempat yaitu pembelajaran matematika pada bangun datar. Pembelajaran matematika pada bangun datar yaitu pembelajaran yang memiliki konsep dan struktur matematika yang di dalamnya terdapat sebuah bangun yang berbentuk dua dimensi. Yang kelima yaitu pembelajaran etnomatematika menggunakan engklek. Dimulai dari peserta didik diberi panduan atau arahan untuk membaca buku yang berisi tentang materi bangun datar. Kemudian peserta didik diberi penjelasan tentang cara bermain engklek mulai dari awal hingga mencapai kemenangan. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh materi 3 yaitu Muhammad Iqbal Faizin. Dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang berguna untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas. Tempat dan waktu penelitian. Tempat yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu di SMP Raudhatul Mustofa, Dusun Bundarsari, RT 1 RW 1, Desa Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Dan waktu yang kami gunakan dalam penelitian ini tanggal 19 September sampai 2 Oktober 2022. Bahan dan alat. Bahan yang kami gunakan yaitu angket, wawancara, dan soal. Alat yang kami gunakan meliputi smartphone, laptop, kemudian ATK. Cara pembuatan. Metode pembelajaran matematika. Terdapat kajian di dalamnya, terdapat kajian pustaka yang menjadi gagasan awal terbentuknya latar belakang. Latar belakang ini kami peroleh setelah kami mendapatkan beberapa rumusan masalah. Kemudian, peneliti membuat instrumen yang berguna untuk pengelompokan data. Setelah itu, data tersebut kami analisis hingga menjadi sebuah kesimpulan. Metode memperoleh data. Kami meroleh data dari hasil soal, angket, dan wawancara. Cara pengolahan dan analisis data. Teknik non-saintifik dengan analisis kualitatif melalui cara induktif. Pengertiannya, pengambilan kesimpulan
umum berdasarkan hasil observasi khusus. Metode penulisan dengan cara teknik pengumpulan data di dalamnya meliputi lakukan wawancara, mengajukan angket, dan memberikan soal. Pengolahan data meliputi isinya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan pembuatan kesimpulan. Metode penulisan menggunakan kerangka berpikir. Pada masa pandemi ini, banyak siswa yang kurang semangat dalam belajar, maka perlu adanya metode baru dalam pembelajaran, seperti metode pembelajaran etnomatematika, yang di dalamnya meliputi beberapa aspek. Aspek yang kami ambil yaitu penerapan etnomatematika, yang kami gabungkan dengan permainan engklek. Kami mendapatkan hasil data melalui angket, soal, dan wawancara. Kemudian, data tersebut kami analisis dan kami reduksi data hingga kami mendapatkan dan kami mengambil sesuatu yang bisa bermanfaat dan membuangnya yang tidak bermanfaat hingga menjadi sebuah kesimpulan. Penyajian data yaitu hasil validasi, hasil soal, hasil responden angket, dan hasil wawancara. Hasil validasi instrumen penelitian yang kami sajikan dalam tabel ini mendapatkan presentasi rata-rata hasil validasi 89,58%. Instrumen memenuhi kriteria valid dengan revisi. Rata-rata nilai siswa. Berdasarkan data tersebut, kami memperoleh rata-rata nilai siswa 61,21%. Hasil angket berdasarkan persentase dari tabel di samping, kami mendapatkan rata-rata keseluruhan indikator angket sejumlah 74,07. Hasil wawancara yang kami peroleh dari 3 murid kelas 7 pada tanggal 20 September 2002, yaitu yang pertama, penerapan metode pembelajaran matematika dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar matematika. Yang kedua, metode ini sangat bagus untuk digunakan dalam pembelajaran karena sistem pembelajaran sambil bermain sangat menyenangkan bagi siswa. Pembahasan dari penelitian kami yang pertama yaitu berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa penerapan metode pembelajaran etnomatematika dapat meningkatkan siswa dalam belajar matematika. Yang kedua, berdasarkan dari hasil pengisian angket diperoleh informasi bahwa dengan menggunakan metode ini siswa lebih semangat dalam belajar matematika. Dan yang terakhir, berdasarkan dari hasil pengisian soal diperoleh informasi bahwa dengan menggunakan metode ini siswa lebih mudah memahami materi tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Kepada Muhammad Rian Surya Saputra, disilahkan. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang bab kesimpulan. Yang pertama yaitu dari hasil wawancara, yaitu penerapan metode pembelajaran berbasis etnomatematika dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar matematika. Karena dalam metode etnomatematika terdapat penggabungan antara matematika dan budaya. Dan kami mengambil metode budaya tersebut dengan metode permainan engklek. B. Dari masa pasca pandemi ini, metode ini sangat bagus untuk digunakan karena siswa lebih senang belajar. Karena pada masa pandemi kemarin, para siswa tidak leluasa dan bisa bersenang-senang ketika belajar. C. Pengaruh penerapan metode etnomatematika pada masa pasca pandemi tidak hanya berpengaruh positif, namun juga membawa pengaruh negatif seperti yang dirasakan oleh responden. D. Pengaruh positif tersebut ialah dapat meningkatkan sosialitas, ramah lingkungan, dan dapat berinteraksi antar sesama. E. Pengaruh negatif tersebut ialah dapat membuat lupa waktu, dapat meningkatkan emosi, dan dapat membuat terjadinya perkelahian karena kesalahpahaman. Bab saran. Dalam karya tulis ilmiah kami memberikan saran, yaitu yang pertama untuk siswa atau pemain, yaitu alangkah baiknya para pemain membuat kesepakatan aturan permainan engklek agar ketika di tengah permainan tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua untuk guru atau pendamping, yaitu alangkah baiknya mendampingi dan memberi pengarahan pada anak agar tidak terbiasa melupakan waktu yang mestinya untuk belajar digunakan untuk bermain saja. Yang terakhir untuk umum, yaitu permainan ini seharusnya masih dimainkan
agar kelestarian budaya Indonesia tidak hilang. Dan carilah teman sebanyak-banyaknya agar bisa meningkatkan sosialitas dan solidaritas kita kepada orang lain. Terima kasih. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.